Wa ra'dun, dan guntur. Huwa utawi ra'dun. Ini penafsiran yang menurut saya kurang pas ini. Saya tidak setuju dengan penafsiran ini. Huwa utawi ra'dun iku al malaku malaikat. Jadi guntur itu adalah malaikat. Malaikat al muwakkalu yang diberi kuasa bihi dengannya, dengan ra'dun. Jadi malaikat yang diberi kuasa atas ra'dun maksudnya, atas guntur itu. Waqila, dan dikatakan sautuhu, yang dimaksudkan ra'dun itu adalah ra'du, ar-ra'du utawi guntur iku sautuhu, suara malaikat. Nah, kita harus memulai untuk melakukan penelitian secara ilmiah. Ra'dun itu sebenarnya apa? Guntur itu apa? Apakah dia malaikat atau dia suara malaikat? Nah, kemudian kalau dalam sains modern ya guntur itu adalah korsleting antara dua muatan listrik, positif dan negatif bertemu, maka kemudian membentuk kilatan api yang di situ ada suaranya krek gitu kan. Kalau kita menghubungkan kabel yang positif dan negatif itu kan bersuara cet 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 gitu kan. Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang munafik dengan dua macam perumpamaan. Yang pertama adalah masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro, dan seterusnya. Kemudian ini ada perumpamaan kedua, au kasayyibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza aslama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Atau masaluhum utai perumpamaan mereka orang-orang munafik tadi iku kasayyibin, seperti orang yang tertimpa hujan lebat. Arti sayyibin ini kemudian dijelaskan di sini ka ashabi matorin, seperti arti aslinya ashab itu yang punya, seperti yang memiliki hujan, arti aslinya begitu, seperti sohibul hajah. Ashab itu kan mufradnya sohib. Sohib itu artinya teman, artinya teman yang memiliki itu, maka kemudian membentuk kata sahabat. Sahabat itu artinya teman. Teman itu yang memiliki juga jadinya. Ya, ka ashabi matorin, kalau di sini artinya orang-orang yang tertimpa hujan. Ya, sohibul hajah berarti orang yang punya hajat. Kalau disebut lagi sohibul musibah misalnya, itu berarti orang yang tertimpa musibah. Seperti ini, kasoyibin, seperti orang yang tertimpa sesuatu yang menimpa. Di sini ini ya, dari kata soba ya subuh nanti, ini berarti orang yang tertimpa hujan, berarti orang yang terkena hujan, orang yang kehujanan. Wa asluhu utawi asli kata soyib, asal mula. Maka kita mengenal kata asal mula. Asal itu asluhu, ini bahasa Arab. Wa asluhu utawi asal mula kata soyibin iku soyubun, kata soyubun. Kata soyubun itu dari akar kata apa lagi itu? Min soba yasubu. Madinya itu min soba, dari kata madi soba yasubu, mudhoreknya yasubu. Nah, tapi bagaimana ceritanya soba yasubu kemudian jadi sohib itu bagaimana? Ini saya memberikan gambaran yang mudah, seperti kata mata yamutu ala wazni mata yamutu, berarti soba yasubu itu mata yamutu berarti tadinya mayutun, tapi kemudian wawunya diubah jadi ya, jadi mayitun. Nah, sama kan sekarang soyibun kasoyibin kamayitin, berarti wa asluhu soyubun min soba yasubu ayanzilu, artinya adalah yanzilu, sesuatu yang menimpa itu kan turun dari atas ke bawah. Maka kita mengenal kata musibah di sini. Soba yasubu, asoba yusibu. Kalau soba yasubu, asoba yusibu. Kalau mata yamutu, amata yumitu. Itu. Ayanzilu maksudnya turun.
ya, turun dari atas ke bawah, minas samai, dari langit. Yang dimaksudkan langit di sini adalah as-sahabi, awan, karena hujan itu ya terkumpul itu H2O-nya itu ada di awan itu. As-sahabi minas samai, dari langit, ai maksudnya adalah as-sahabi, awan. Yang bagaimana itu? Ya, hujan yang bagaimana itu? Hujan yang fihi dzulumatun wa ra'dun wa barqun. Begitu cara membacanya. Dibaca lengkap dulu baru diartikan satu-satu. Fihi iku di dalamnya, di dalam as-sahab, dzulumatun utawi kegelapan-kegelapan, dari kata zulmun kemudian dijamakkan menjadi zulumatun, zulmun zulumatun, zulmun zulumatun. Yang begini-begini kalau kalian belum tahu asal usulnya harus dihafalkan, sehingga nanti kalau ada kata-kata lain yang polanya seperti ini, kita ingat, oh ada pola zulmun zulumatun. Yang dimaksudkan kegelapan-kegelapan itu mutakatsifatun, yang tebal. Tebal itu karena bertumpuk-tumpuk jadi tebal. Wa ra'dun, dan guntur. Huwa utawi ra'dun. Ini penafsiran yang menurut saya kurang pas ini. Saya tidak setuju dengan penafsiran ini. Huwa utawi ra'dun iku al malaku, malaikat. Jadi guntur itu adalah malaikat. Malaikat al muwakkalu, yang diberi kuasa, bihi dengannya, dengan ra'dun. Jadi malaikat yang diberi kuasa atas ra'dun, maksudnya atas guntur itu. Waqila, dan dikatakan sautuhu, yang dimaksudkan ra'dun itu adalah ra'du, ar-ra'du utawi guntur iku sautuhu, suara malaikat. Nah, berarti ada dua pendapat ini sudah. Yang satu adalah malaikat yang diberi kekuasaan atas guntur maksudnya. Kemudian yang kedua, yang dimaksudkan ra'dun itu adalah suara malaikat. Nah, ini sudah dua pendapat ya. Nah, kita harus memulai untuk melakukan penelitian secara ilmiah. Ra'dun itu sebenarnya apa? Guntur itu apa? Apakah dia malaikat atau dia suara malaikat? Nah, kemudian kalau dalam sains modern ya, guntur itu adalah korsleting antara dua muatan listrik, positif dan negatif bertemu, maka kemudian membentuk kilatan api yang di situ ada suaranya krak gitu kan. Kalau kita menghubungkan kabel yang positif dan negatif itu kan bersuara cat 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 gitu kan. Ada suaranya, ada apinya, ada suaranya, ada kilatannya. Nah, ini zulumatun wa ra'dun wa barqun, dan ada kilatannya. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun, dan kilat. Yang dimaksudkan barq itu adalah lama'anu sautihi, kilatan suaranya. Ini agak rancu lagi ini kalimatnya, lama'anu sautihi, kilatan suaranya. Kok kilatan suaranya? Tapi udah kita ikuti aja dulu. Lama'anu sautihi, kilatan suaranya. Suara apa berarti? Ya, suara guntur itu. Lama'anu sautihi alladzi yang yasjuru, suara malaikat ya. Lama'anu sautihi, kilatan suara al-malak, alladzi yang yasjuru, menghardik sopo al-malak, bihi dengannya, dengan suaranya berarti dengan sautihi. Ini di sini ditulis alladzi yasjuruhu, tapi agak rancu. Kalau ada yasjuruhu mestinya alladzi yasjuru bihi, begitu saja sudah cukup. Yaj'aluna, menjadikan sapa mereka. Mereka ini siapa kok tiba-tiba ada mereka ini? Ya tadi ashabi matorin, ai ashabus sayyibi, orang-orang yang tertimpa hujan lebat. Mereka menjadikan ing asabi'ahum, jari-jari mereka. Bayangkan ada orang yang kena hujan lebat, di situ gelap, ada guntur, ada kilat. Nah, kemudian dia ketakutan karena takut suaranya kenceng, kemudian memasukkan jari-jari mereka. Yang dimaksudkan asabi'ahum adalah ai, maksudnya anamilaha, ujung-ujung jari, ujung-ujung asabi'ahum berarti. Jadi ujung-ujung jarinya, jari ini jempol berarti. Ujung-ujung jari jempol itu dimasukkan ke dalam fi adhanihim, ke dalam telinga-telinga mereka, min ajlis sawa'iqi,
Ajal itu artinya ini bukan ajal. Kalau ajal itu batas waktu, ajal itu arah. Min ajlis suwa'iqi, karena ya dari arah suara yang keras. Karena suara yang keras. Min ajlis suwa'iqi, karena ada suara yang keras yang menakutkan. Yang dimaksud as-suwa'iq adalah syiddati sautir ra'di, kerasnya. Syiddah itu arti aslinya adalah banget. Kalau dalam konteks suara berarti kerasnya suara ra'd, suara guntur. Li'alla yasma'u, agar tidak mendengar sapa mereka ashabus sayyid ha ing as-sawa'iq, agar mereka tidak mendengar suara yang keras itu. Kenapa mereka tidak mau mendengar suara itu? Hadzarul mauti, karena takut mati. Ai khaufal mauti, karena takut mati. Min sima'iha, dari mendengarnya, maksudnya karena mendengar as-sawa'iq. Titik. Kadzalika, iku yang demikian itu, haula'i utawi mereka orang-orang munafik. Jadi dibalik, tadinya itu haula'i kadzalika, haula'i utawi mereka orang-orang munafik, iku kadzalika, seperti perumpamaan itu tadi. Mereka seperti orang yang kehujanan, yang hujannya itu lebat sekali, kemudian membuat suasana jadi gelap, ada gunturnya, ada kilatnya, sehingga mereka kemudian menutup atau menyumpal telinga-telinga mereka karena takut mendengar suara yang keras. Nah, kemudian dijelaskan apa hubungannya ini dengan orang munafik. Idza nazala, demikian itulah orang-orang munafik. Idza nazala, ketika turun, apa yang turun, Al-Qur'an, wa fihi, dan iku di dalamnya, di dalam Al-Qur'an, zikrul kufri, utawi menyebut kekufuran, al-musyabbahi, yang diserupakan bidzulumati, dengan kegelapan-kegelapan. Jadi Al-Qur'an menyebut kekufuran itu, nah di sini diserupakan dengan zulumat. Jadi Al-Qur'an kan sering mengkritik kekafiran. Nah, di sini diumpamakan dengan kegelapan. Kafir itu adalah gelap. Wal wa'idu, dan ancaman. Alaihi, wal wa'idi ya, karena zikrul kufri wa zikrul wa'idi, maksudnya begitu. Wal wa'idi, dan menyebut ancaman, alaihi, atas al-kufri, al-musyabbahi, yang diserupakan, birra'di, dengan guntur. Jadi ancaman itu keras sekali gitu. Wal hujaji, ay wa dzikril hujaji, dan Al-Qur'an menyebut hujjah-hujjah, argumen-argumen, al-bayyinati, yang jelas, al-musyabbahati, yang diserupakan. Jadi argumen-argumen yang jelas itu diserupakan bil barqi, dengan kilat. Karena kilat itu kemudian menyebabkan terang suasananya. Karena terang, nah itu al-barq, ya, al-musyabbahi bil barqi. Nah, tetapi karena suasana itu yasudduna, menyumpal, menutup. Arti aslinya sadda yasuddu itu menutup. Tapi kalau lubang ditutupnya itu dengan sesuatu yang kecil, ya, namanya menyumpal mulut, menyumpal telinga. Ya, itu namanya menutup, ya, yasudduna, menyumpal sapa mereka, menyumpal ing adzanahum, telinga-telinga mereka, li alla yasma'u, agar supaya tidak mendengar sapa mereka, supaya yento, tidak mendengar sapa mereka hu ing Al-Qur'an. Kalau mereka mendengar Al-Qur'an, fayamilu, maka mereka akan cenderung sama mereka orang-orang munafik, ilal imani, kepada iman. Kemudian watarki dinihim, fayamilu ilal imani watarki dinihim gitu ya, ilal imani, ini atof, watarki dinihim, lalu meninggalkan agama mereka. Wahwa, dan utawi itu tadi, yamilu ilal imani wa tarki dinihim, indahum, di sisi mereka, ing dalam sisi mereka, bagi mereka, iku mautun, kematian. Kalau mereka sampai meninggalkan agama mereka iman kepada Al-Qur'an, itu adalah kematian. Mereka takut kematian. Karena apa?
kalau meninggalkan apa yang sebelumnya ada pada mereka, status quo namanya. Mereka yang tadinya pemimpin jadi harus mengikuti Nabi Muhammad. Mereka merasa kalau mengikuti Nabi Muhammad maka mereka tidak menjadi pemimpin lagi. Kalau tidak menjadi pemimpin lagi, maka mereka akan kehilangan keuntungan-keuntungan yang tadinya mereka dapatkan. Kalau tadinya mereka dihormati sebagai pucuk pimpinan kelompok, nah sekarang harus menjadi anak buah Nabi Muhammad. Itu adalah kematian bagi mereka. Maka mereka takut kehilangan apa yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Nah, dakwah seperti ini, keadaan seperti ini itu nanti akan kita hadapi. Ya, semua orang yang belajar Al-Quran nanti akan menghadapi keadaan seperti ini. Jadi ini sesungguhnya ayat yang mengandung pesan moral bagi para dai, bagi para pejuang ajaran Islam, bahwa nanti kita akan menghadapi orang-orang yang kalau kita beri peringatan, kalau kita sampaikan kebenaran, mereka mungkin menyadari bahwa yang kita sampaikan ini benar, tapi mereka tidak mau menerima apa yang kita sampaikan, karena kalau menerima apa yang kita sampaikan, mereka akan kehilangan apa yang mereka sudah dapatkan sebelumnya. Keuntungan-keuntungan mereka setidaknya akan berkurang. Nah, kalau keuntungannya berkurang apalagi hilang, itu adalah kematian. Nah, jadi memahami ayat ini harus kontekstual betul, ya. Kalau tidak kontekstual, nanti kita tidak mendapatkan apa-apa dari sini. Misalnya gini loh, misalnya kita sudah nyantri lama, kemudian balik kampung. Di kampung itu sudah ada imamnya, sudah ada takmir masjidnya. Mereka nggak mau digoyang-goyang, walaupun secara kualitas misalnya kalian lebih baik, misalnya. Kalian akan menghadapi realita, ya semoga tidak ya. Tapi itu kemungkinan. Kalian akan menghadapi sebuah realita bahwa ini anak kecil mau ngapain gitu. Padahal kebenaran itu tidak mengenal kecil dan besar. Kebenaran itu tidak membutuhkan jumlah numerik. Bumi bulat atau datar itu tidak tergantung pada orang yang percaya itu jumlahnya berapa. Walaupun yang percaya cuma satu orang, yang mengatakan bumi bulat itu satu orang, tetapi faktanya bumi bulat, ya tetap saja yang benar adalah bumi bulat. Nah, dulu kan begitu ya awalnya itu. Ketika ada orang yang menemukan bumi bulat, masih banyak orang yang percaya bahwa bumi itu datar misalnya ya. Wallahu muhitum bil kafirin. Sekali lagi itulah yang akan kita temui di tempat-tempat tertentu. Semoga kita menemukan orang-orang yang baik yang selalu siap untuk menerima kebenaran yang datangnya dari siapapun, termasuk dari kita. Dan kita juga begitu, harus siap menerima kebenaran yang datangnya dari manapun. Khudil hikmah wala yadurruka min ayyi bi'ain kharajat. Ambillah hikmah, ambillah kebijaksanaan, ilmu, wala yadurruka min ayyi bi'ain kharajat, dan jangan menghalangimu dan jangan membuat kamu tidak mau menerima, gampangnya gitu. Hanya karena ini hikmah keluar dari mana ya. Wala yadurruka min ayyi bi'ain kharajat, itu kata Sayyidina Ali. Wallahu ta'ala Allah iku muhitun, maha meliputi bil kafirina, terhadap orang-orang kafir. Allah meliputi orang-orang kafir ilman, ilmunya ya, apanya yang meliputi? Ilman, ilmunya, wa qudratan, dan kekuasaannya. Fala yafutuna, maka tidak membuat tertinggal, maka tidak membuat Allah luput. Nah gitu. Maka tidak membuat luput sapa mereka hu ing Allah, karena Allah itu muhitum bil kafirin. Fala yafutuna, maka tidak mampu membuat luput sapa mereka hu ing Allah. Ini fata yafutu ini arti dalam bahasa Indonesia ini agak unik karena tidak ada padanannya menurut saya. Seperti ini, kalau di dalam bahasa Jawa itu ada kata kunduran. Wah, tadi itu ada orang kunduran mobil. Coba cari bahasa Indonesianya. Wah, tadi ada orang kebelakangan mobil, ya, kan gitu. Ya, padahal berasal dari kata mundur itu. Kunduran mobil. Nah, tapi kalau kunduran nggak ada dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti ini, fala yafutuna, maka tidak bisa membuat luput sopo mereka. Arti aslinya itu ya
belum melakukan, itu artinya juga fata yafutu, itu tidak melakukan kemudian orangnya meninggal misalnya. Tadinya mau melakukan tapi belum melakukan sudah meninggal, itu namanya fata yafutu ya. Fala yafutuna, maka tidak bisa membuat luput sapa mereka hu ing Allah. Kemudian dilanjutkan gambarannya, yakadul barku, yakadu hampir saja. Kada yakadu ini fungsinya seperti kana. Jadi punya khobar, kada yakadu, yakadu hampir saja. Maka ini ditafsirkan dengan yakrubu, qaruba yakrubu. Dekat, hampir saja. Apa yang hampir saja? Albarku, kilat, iku yakhtofu, dari kata khotofa yakhtofu. Yakhtofu menyambar artinya. Yakhtofu menyambar apa albarku, menyambar ing absarahum, mata-mata mereka, penglihatan-penglihatan mereka. Yang dimaksudkan yakhtofu ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin, yakhudhu mengambil opo albarku ha ing absarahum bisuratin dengan cepat. Mengambil dengan cepat itu menyambar. Nah, itu kalau kalian mengambil sesuatu dengan cepat, oh itu disambar aja tasnya gitu. Copet itu menyambar tas ibu-ibu, menyambar dompet seseorang di jalanan misalnya, itu yakhtofu. Yakhudhuha bisur'ah, yakhudhu mengambil opo albarku ha ing absarahum bisur'atin dengan cepat. Kullama adha'a, setiap kali memberi penerangan, setiap kali menerangi opo albarku lahum kepada mereka, mereka ashabus shayyib tadi. Jawab kullama, jadi ingat-ingat harus selalu ada jawab kullama, harus bilang begitu. Jadi ini jika maka, kalau maka, seandainya maka, setiap kali maka. Kullama adha'a, setiap kali memberi penerangan, setiap kali menerangi apa albarku lahum kepada mereka. Jawab kullama masyau, maka berjalan sama mereka ashabus shayyib fihi, di dalamnya, di dalam albarku, di dalam penerangan yang terjadi itu. Ai fi dau'ihi, maksudnya fi dau'ihi, di dalam terangnya albarku. Ini orang-orang munafik itu kalau mereka melihat ada sesuatu yang terang, sesuatu yang jelas, mereka menguntungkan, mereka jalan. Tetapi wa idza azlama, tetapi apabila menjadi gelap opo albarku, albarkunya hilang maksudnya, menjadi gelap opo albarku itu kan agak gimana gitu ya. Tapi ya ini begini ya, wa idza azlama, tetapi apabila menjadi gelap opo albarku, albarkunya enggak ada lagi, alaihim atas mereka, mereka ashabus shayyib. Jawab idza lagi seperti jawab kullama tadi. Jawab idza namanya ini perangkat syarat, syarat harus ada jawabnya. Jawab itu maka. Wa idza azlama, dan apabila menjadi gelap opo albarku alaihim atas mereka, jawab idza qamu, maka berdiri sapa mereka, arti aslinya. Maksudnya berhenti sapa mereka. Yang dimaksudkan qamu ini ditafsirkan oleh Syekh Jalaluddin, waqafu, berhenti sapa mereka. Wakaf itu wakaf. Wakaf itu kalau kita mewakafkan sesuatu sudah enggak bisa diutak-atik lagi, sudah berhenti di situ. Bentuknya sudah begitu ya. Waqafu, maka berhenti sapa mereka. Ini ya titik ya sampai di sini. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin tadi itu mulai dari apa tadi? Mulai dari au kasayyibi minas sama sampai ini wa idza atlama alaihim qamu, iku tamsilun, iku tamsilun, tamsil dalam bahasa Indonesia. Wah, tamsil ibarat ya. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas berapa itu SMP itu ada tamsil dan ibarat. Tamsil itu ya ini perumpamaan, tamsilun perumpamaan, li iz'ajima kepada atau karena sesuatu yang mengguncangkan, karena mengguncangnya sesuatu yang ya, iz'aj itu mengguncang, li iz'ajima karena mengguncangnya sesuatu yang, arti aslinya pengguncangan karena ini masdar dari af'ala yuf'ilu if'al, karena pengguncangan sesuatu yang fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an minal hujaji, minnya min bayaniyah menjelaskan tentang ma, berupa hujjah-hujjah, argumen-argumen, mengguncangkan ing qulubahum, hati-hati mereka, karena sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an berupa hujjah-hujjah yang jelas tadi itu mengguncangkan hati-hati mereka. Ya, li iz'aji ma fil Qur'ani minal hujaji qulubahum,
wa tasdiquhum, wa tasdiqihim ini yang paling pas karena li isajima wa tasdiqihim, dan sikap membenarkan mereka terguncang padahal mereka juga merasa bahwa itu benar. Mereka membenarkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu. Wa tasdiqihim, dan pembenaran mereka lima kepada sesuatu yang sami'u mendengar sapa mereka fihi di dalam Al-Quran. Cara menentukan domir fihi misalnya, fihi, fiha, fihim, itu lihat cari kata-kata sebelumnya yang ada huruf jarnya juga. Nah itu ada fil Qur'ani, berarti lima sami'u fihi di dalam fil Qur'ani, di dalam Al-Quran. Mimma, dari sesuatu yang yuhibbuna, menyukai, mencintai sama mereka, ya, wa wuqufihim, dan berhentinya mereka tidak mau bergerak, ya, wa wuqufihim, dan berhentinya mereka, waqaf mereka. Wukuf di Arafah itu kan berhenti di sana, berdiam sejenak. Mereka diam amma, dari sesuatu yang yakrahuna, membenci sapa mereka ingma. Jadi kalau mereka benci, mereka kemudian tidak mau bergerak. Tapi kalau melihat sesuatu yang kira-kira wah ini jelas ini menguntungkan ini, tadi itu mereka berjalan. Tetapi kalau gelap, mereka tidak mau bergerak. Nah, karena mereka bersikap seperti tadi, ya, mereka diam, mereka menyumpal pendengaran mereka menutup mata, maka Allah kemudian mengancam ini, walau syaa, dan seandainya menginginkan, dan kalau menginginkan, siapa yang menginginkan? Allahu, Allah. Jawab lau la dhahaba, sungguh, maka sungguh pergi sama Allah. Arti aslinya begitu, bisa ma'ihim, dengan membawa pendengaran mereka. Pergi dengan itu sekali lagi kemarin sudah saya jelaskan, artinya adalah menghilangkan pendengaran mereka. Bimakna asma'ihim, sama itu kan mufrad. Bimakna asma'ihim, dengan makna asma, sam'un asma'un, dengan makna pendengaran mereka. Mufrad bimakna jam'i, dengan makna jamak. Wa absarihim, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, dan penglihatan mereka, az-zahirati, yang lahir, penglihatan luar maksudnya. Lahir itu yang luar. Jadi kalau sudah lahir itu sudah keluar. Lahir batin. Batin itu arti aslinya adalah perut. Jadi yang ada di dalam perut, tapi kemudian kita menyerapnya ke dalam bahasa Indonesia. Batin itu sesuatu yang ada di dalam. Nah ini wa absarihim, ya, az-zahirati, yang di luar. Penglihatan luar, mata, berarti mata kita ini. Kama zahaba, sebagaimana pergi sapa Allah, bil batinati, dengan membawa penglihatan batin. Karena di dalam Al-Quran ada ayat fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukan matanya, tetapi walakin ta'ma, buta, apa yang buta? Al-qulubu, hati, fis suduri, yang di dalam dada. Jadi yang buta itu bukan matanya tetapi hatinya. Nah, karena tadi digambarkan tadi matanya ditutup, kemudian pendengarannya ditutup tadi itu, kemudian dihilangkan sekalian oleh Allah, ya, wa absarihim adz-dzahirati kama zahaba bil batinah, sebagaimana pergi sapa Allah bil batinati, dengan membawa yang batin, sebagaimana Allah menghilangkan penglihatan batin. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Yang dimaksudkan ala kulli syai'in, sya'a, menginginkan sapa dia Allahu ing kulli syai', iku qadirun, maha kuasa. Perhatikan ini ayat dengan baik, ujung ayat ini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kalau dalam bahasa kita, innallaha qadirun ala kulli syai', sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, kan gitu. Tetapi di sini sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Khobar inna iku qadirun, maha kuasa. Kenapa? Karena Al-Quran ini berbentuk rima yang sangat indah, ujungnya itu landai. Coba perhatikan atas itu, ayat 17, wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, gitu kan?
Yang 18 fahum la yarji'un. Nah gitu. Kemudian berikutnya wallahu muhitum bil kafirin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Gitu ya. Wallahu muhitum bil kafirin. Indah sekali. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Indah sekali. Wa minhu, dan ikut di antara bukti innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti wa minhu, dan iku di antara qadirun ala kulli syai'in, ya gitu ya, bukti bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Utawi idhabu ma dzukira, idhabu ma menghilangkan atau memergikan, arti aslinya begitu, menghilangkan sesuatu yang dzukira telah disebut opoma. Jadi ini adalah gambaran yang memang bagi orang yang tidak menguasai atau tidak memahami fenomena alam ini jadi akan sulit. Maka anak-anak semua ini harus kita ajarkan, anak-anak kita harus kita ajarkan memahami fenomena alam. Kita harus ajarkan matematika yang baik, kita ajarkan sains dan teknologi agar bisa memahami ini tadi, zulumatun waradun wabarkun, memahami bahwa hujan itu kejadiannya seperti apa. Ada awan yang di dalamnya ada tadi, ada H2O, ada hidrogen dan ada oksigennya, bergabung di situ kemudian turun menjadi hujan. Kemudian ada listriknya, listrik tadi mengeluarkan kilat, juga mengeluarkan suara cek cek cek. Tapi kalau dalam daya yang besar itu jadinya guntur. Nah, kemudian kita bisa memberikan pengertian kepada mereka sehingga akan memahami ayat tentang orang munafik ini dengan relatif lebih mudah.